Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kita bawa hati kita ke rumah Tuhan menyembah Dia. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang dan kasih Pendeta Madya membawa kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh muji kebesaran-Mu ya Bapa di sorga. Pagi hari ini kami sungguh orang yang berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah Tuhan dalam hidup kami, yang memberi kami kesempatan pagi hari ini untuk kami boleh datang bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini. Satu hal menjadi kerinduan kami pagi hari ini Tuhan, kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu belajar akan kebenaran dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau memberkati kami semua yang hadir, bahkan mereka yang boleh mendengar nanti melalui siaran tunda Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi kami Tuhan. Bahkan Engkau memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani pagi hari ini Tuhan. Tidak terkecuali mereka yang mengambil bagian Tuhan, yang memimpin pujian, memainkan musik. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu. Kau taruhkan isi hati-Mu, hikmat, marifat yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami. Karena kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memperbaharui kami, memulihkan kami, bahkan membukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ke tempat ini juga Tuhan menyertai langkah mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, satukan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita pandang kemuliaan-Nya. Buka mataku, memandang keagungan-Mu, bawa aku ke tempat yang lebih tinggi, beri aku mengalami kemuliaan-Mu. Bapa, buka mata rohaniku ini, ku saksikan yang tak pernah ku saksikan, ku alami yang tak pernah ku alami. Beri aku mengalami kemuliaan-Mu. Bapa, buka mata rohaniku ini. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Bapa, katakan, buka mataku, memandang keagungan-Mu, bawa aku ke tempat yang lebih tinggi, beri aku mengalami kemuliaan-Mu. Bapa, buka mata rohaniku ini, ku saksikan
lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Bapa. Lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Bapa. Kami mau memandang keagungan-Mu Tuhan. Buka mataku memandang keagungan-Mu, bawa aku ke tempat yang lebih tinggi, beri aku mengalami kemuliaan-Mu Bapa. Buka mata rohaniku ini, ku saksikan yang tak pernah ku saksikan. Amin. Yang tak pernah ku saksikan, ku alami. Yang tak pernah ku alami, beri aku mengalami kemuliaan-Mu Bapa. Buka mata rohaniku ini, lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Bapa. Lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Bapa. Lebih tinggi. Amin. Kami mau Tuhan mengalami kemuliaan. Bawa kami Tuhan. Amin. Ini haus kami Tuhan. Ini rindu kami. Amin. Semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu Bapa. Mengajak Bapak Ibu Saudara menaikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Mari katakan, buka mataku memandang keagungan-Mu. Buka mataku memandang keagungan-Mu, bawa aku ke tempat yang lebih tinggi, beri aku mengalami kemuliaan-Mu Bapa. Buka mata rohaniku ini, ku saksikan yang tak pernah ku saksikan, ku alami yang tak pernah ku alami, beri aku mengalami kemuliaan-Mu Bapa. Buka mata rohaniku ini. Mari coba
Bapa, lebih tinggi, semakin tinggi ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa, ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa, ke dalam kemuliaan-Mu, Bapa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kami bersuka cita pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya kami rasakan. Layaklah Engkau menerima pujian, penyembahan kami pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita angkat suara kita dengan sepenuh hati, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama di sini menyatukan hati dalam kasih. Kita memuji menyembah di Allah yang hidup. Amin. Bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan
Jemaat disilakan untuk duduk. Kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Bapakku tolong aku. Tiada yang mustahil.
tiada yang mustahil, yang mustahil, tiada yang mustahil. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa-Mu, Besarlah kuasa-Mu Tuhan. besarlah Benar Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan hati kami, pikiran kami, roh jiwa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami mau fokus untuk mendengarkan suara-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami masing-masing setiap pribadi Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Gimana 17-annya? Rame? Rame ya. Siapa yang menang angkat tangan? Ada yang menang? Yang dapat hadiah? Oh, yang di belakang sana. Oh, itu juga menang. Oke ya. Baiklah, nanti yang menang hadiahnya kalau banyak kasih saya sedikit lah ya, kue-kuenya gitu. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ya, 2 Raja-Raja di dalam Perjanjian Lama. Kita mau baca satu kisah ya kan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, kita mulai dari ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 6 mulai dari ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu katakan yes. Aduh, belum ketemu ya. Gampang kan sekarang nyanyi di HP ya. Kalau boleh ditampilkan juga bisa ya. Saya akan bacakan, saudara menyimak baik-baik ya ayat-ayat ini. 2 Raja-Raja pasal 6 mulai ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ya ini ayat yang ke-15. Dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada dia. Bujangnya itu maksudnya asistennya ya. Celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ayat 16. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kemudian ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, ini Nabi Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Sampai di situ dulu saudara. Elisa salah satu nabi yang luar biasa. Banyak kisahnya yang mencengangkan gitu ya, saudara, kalau saudara baca tentang Elisa. Apa bedanya Elisa sama kita, sama saudara dan saya? Tidak ada bedanya. Sama-sama manusia. Dia makan roti, kita makan nasi. Betul gak? Ya, dia minum air, kita juga minum air. Wah Pak, Elisa itu nabi yang mungkin dia minum ini air jam-jam mungkin ya. Karena kayaknya dia kok hebat banget gitu. Ya, Elisa ini sampai dia meninggal, tulangnya itu saudara, begitu ada orang meninggal kena tulangnya hidup lagi. Sampai segitunya luar biasa Tuhan berikan
karunia kepada Elisa. Jadi mungkin orang berpikir Elisa ini bukan manusia biasa. Itu salah, saudara. Elisa tetap manusia biasa, sama dengan saudara. Dia dilahirkan dari seorang ibu, ya kan? Dia mengalami semua fase kehidupan sama seperti kita. Ya, mulai dari anak kecil, remaja, ikut 17-an juga mungkin di negaranya, ya kan? Kemudian tumbuh. Ya. Secara fisik, secara kemanusiaan tidak ada bedanya dengan saudara dan saya. Terus apanya yang beda? Sampai dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di zamannya. Bedanya adalah Tuhan. Bedanya ada di Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan mengaruniakan kepada Elisa membuka segel. Wah gitu ya, saudara ya, buat anak-anak muda ini ngerti pasti ya. Ada segel-segel tertentu yang enggak dibuka kepada manusia lain tapi dibuka kepada Elisa. Contohnya adalah yang kita baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ini. Kisahnya saudara, Elisa ini mau dibunuh. Ini kisahnya. Yang mau ngebunuh dia ini bukan sembarang orang. Bukan orang biasa atau bukan orang yang tidak punya kekuatan. Yang mau ngebunuh Elisa ini seorang raja yang punya pasukan. Ya, bisa dibaca di ayat-ayat sebelumnya itu. Raja ini ya di ayat yang tadi kita mulai baca, yang ke ayat 14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Bayangkan, untuk membunuh, menangkap satu orang nabi yang kalau dilihat Elisa pedang aja nggak punya, betul nggak? Senjata nggak punya. Tapi raja ini tahu ada sesuatu sama nabi ini, sehingga dia mengerahkan hampir seluruh kekuatannya para prajuritnya untuk menangkap Elisa ini. Ini kisahnya ya. Kemudian Elisa santai. Santai kayak di pantai gitu ya. Dia makan, minum, menikmati hidup. Yang enggak santai siapa? Yang enggak santai namanya Gehasi. Gehasi itu bujangnya atau asistennya yang membantu dia untuk menjalani. Dia ini kan pelayanannya luar biasa Elisa nih, kesana kemari. Jadi dia perlu bantuan gitu. Nah, bujangnya ini panik waktu melihat Tuhan katanya. Bos katanya, gimana ini kita dikepung nih, mau ditangkap mau dibunuh. Ya, karena segel itu belum dibuka untuk si bujangnya. Itu bedanya, saudara. Bedanya kita sama Elisa. Maka itu Elisa berkata, ayat yang ke-17, mulai dari ayat yang ke-16. Jawab Elisa, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ya. Waktu Elisa ngomong gini, bujangnya pasti bingung. Maksudnya apa bos ngomongnya? Apa jangan-jangan bos ini udah stres atau depresi gitu ya? Karena mau dibunuh ya. Karena sudah dikelilingi oleh pasukan yang besar yang mau menangkap dia. Dan itu kan manusiawi. Manusia pada waktu dikelilingi oleh masalah, betul nggak? Ya kan? Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kalian sekolah, itu cenderung untuk apa? Panik. Semakin panik, semakin tenggelam dalam kepanikan sehingga hancur. Survei membuktikan ya, bahwa stres atau depresi itu bisa dialami sejak anak-anak usia SD. Bayangkan saudara. Dari mulai SD bisa stres, depresi yang mengakibatkan kehidupannya menjadi tidak baik. Bahkan ada yang bunuh diri. Ini kenyataan, betul nggak? Bukan anak kuliah, kan zaman dulu kan anak kuliahan, putus cinta, bunuh diri gitu ya kan. Sekarang anak SD bisa bunuh diri bukan gara-gara putus cinta, bukan. Tapi karena apa? Karena stres di sekolah. Bayangkan, saudara. Dan orang tua nggak tahu bahwa dia stres banget dengan pelajaran sekolahnya sehingga dia bunuh diri. Jadi yang dialami oleh Elisa, oleh bujangnya ini juga ternyata secara makna dialami oleh kita semua. Dan bukan cuma orang dewasa, tapi mulai dari SD manusia bisa
merasa seperti dikelilingi oleh pasukan musuh seperti ini. Ya, maka itu Bapak Ibu Saudara ya kan yang mempunyai anak, jangan menganggap remeh anakmu yang masih SD. Cari, ya terutama dengan Tuhan harus kita arahkan kepada Tuhan, itu udah pasti nomor satu. Tapi juga saya cari saudara, gimana supaya kita bisa mendidik anak, ini anak gitu ya. Saya banyak baca buku karena saya suka baca saudara ya. Ya ada sentuhan-sentuhan yang harus dilakukan kepada anak, contohnya menyentuh ininya, keningnya setiap hari, menyentuh ini tangannya di sebelah sini. Seperti itu saudara, itu akan membuat anak merasa dia memiliki seseorang yang menjaga, mengasihi, sehingga kalaupun dia stres di sekolahnya, kadang-kadang anak kita dibully, kita nggak tahu, dia nggak cerita, saudara, betul nggak? Tapi kalau dia merasa aman dengan keadaan orang tuanya, dia akan tetap aman. Gitu. Demikian juga dengan orang yang sudah dewasa, wah lebih parah lagi saudara ya. Orang dewasa mungkin tidak akan, istilahnya tidak akan mengambil keputusan untuk bunuh diri gitu misalnya, karena dia sudah dewasa, betul kan? Pasti banyak pertimbangan gitu. Tetapi berapa kali kita merasa seperti bujangnya Elisa ini, betul nggak saudara? Ya nggak? Berapa kali kita merasa seperti bujangnya Elisa, bukan Elisa, bukan, tapi bujangnya. Kenapa? Kita merasa banyak musuh di sekeliling kita yang rasa-rasanya ingin menangkap kita dan membunuh kita secara karakter, secara pribadi, betul nggak? Secara ekonomi, secara kesehatan kita. Secara kesehatan kita ini saudara melawan banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita sakit, betul nggak? Kan COVID, virus, makanan kita saudara, makanan dan minuman kita sekarang itu membuat kita cepat sakit. Saudara. Saya sekolah SMA-nya itu di Jawa Tengah, di Wuryantoro. Dulu di peta itu nggak ada saudara, saking terpencilnya ya. Dan di sana orang rata-rata hidup 100 tahun lebih saudara. Di sana hidup 100 tahun lebih, kenapa? Karena ya saya manggilnya mbah itu. Di setiap rumah yang di kampung yang saya tinggalin waktu itu pasti ada mbah. Pasti ada orang tuanya yang hidup 100 tahun lebih saudara, bayangkan. Karena mereka tidak pernah minum Coca-Cola. Saya udah pernah cerita belum ya? Jadi saya waktu itu beli Coca-Cola, ya kan. Kemudian saya suruh mbahnya nih, ya saya iseng juga waktu itu, mbah kopi mbah, saya bilang gitu ya waktu itu ya. Kopi mbah, kopi dari Jakarta, saya bilang gitu. Iya kah Le, katanya, Le itu anak cowok gitu. Nggih mbah, saya bilang. Terus diminum sama mbahnya ini. Aduh, dia langsung teriak-teriak, kobong katanya, tahu nggak kobong? Kebakar katanya. Tidak pernah minum, aduh saya salah juga saudara. Ya, kenapa saya kasih itu? Ya, saudara tahu satu kaleng Coca-Cola mengandung 8 sendok gula. Ya, itu satu kaleng Coca-Cola, Fanta dan kawan-kawannya itu mengandung 8 sendok gula. Dan itu tidak pernah diminum oleh mbah-mbah itu. Masak, saudara, jarang pakai minyak goreng. Kalaupun pakai minyak, sedikit sekali. Mereka masak pakai kayu bakar dengan penggorengan tanah liat yang nggak perlu minyak goreng, nggak lengket, saudara. Kalau masak di situ, ya gula, minyak goreng, makanya mereka bisa hidup 100 tahun lebih. Gula, minyak goreng. Sedangkan kita sekarang gimana? Kalau makan apa? Nasi udah mateng digoreng lah. Habis itu minumnya apa saudara? Es teh manis. Nah itu satu lagi es, nggak pernah diminum sama mbah-mbah itu. Kulkas nggak ada di sana. Mereka minum dari air kendi, saudara. Bahkan ya ada satu mbah itu, saya suka sama mbah itu kenapa? Dia punya kendi kecil, itu ditaruh di teras. Itu saudara, dalam waktu 3 hari itu bisa penuh sendiri dengan air. Jadi air embun. Oh itu enak banget saudara kalau diminum. Saya sering minta 1 gelas saja gitu. Itu sangat-sangat enak air itu saudara. Air embun. Nah itu yang diminum. Lah kita apa? Es.
Es kristal sekarang ada di mana-mana, betul nggak saudara? Aduh ya saudara. Ya, gula, minyak, es, daging. Waduh. Mbak-mbak itu jarang makan daging, saudara. Makannya apa? Sayur, tempe, tahu. Ya, saudara. Kita diserang seperti itu sekarang zaman kita ini. Banyak pasukan-pasukan musuh ya menggunakan makanan untuk menjadi lawan kita. Bukan gak boleh makan, makan aja. Kalau saya makan, minum es teh ya, minum aja silakan. Tapi jangan sampai kayak teman saya. Saya jadi makan sama dia kan ya, dia yang ngajak. Biasanya orang yang ngajak itu kan yang neraktir, betul kan saudara ya? Pesan bro katanya, pesan. Dia duluan pesan. Ya. Ayam goreng, lalapan, es teh 2 katanya gitu. Ya udah, saya bilang, ya udah saya ayam goreng juga, saya bilang gitu. Saya nggak pesan minum karena dia sudah bilang es teh 2. Terus dia ngomong, bro nggak pesan minum. Ah tadi 2 itu untuk gua semua katanya. Ngeri ya, saudara. Aduh, harus jaga saudara makanan, olahraga harus saudara. Seperti Elisa dan bujangnya ini, begitu banyak musuh kita sekarang saudara, begitu banyak, luar biasa. Tapi ada bedanya antara Elisa dan bujang. Elisa tetap santai, bujangnya panik. Sampai akhirnya Elisa di ayatnya yang ke-17 berkata seperti ini. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, Tuhannya ini pakai kata Elohim, Yahweh, besar semua. Ya betul, besar semua ya hurufnya. Bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan Elohim Yahweh itu membuka mata bujang itu sehingga ia melihat apa yang dilihat saudara. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Ini siapa saudara? Siapa kira-kira kuda, kereta? Tentunya ada orangnya di atasnya. Tapi bukan orang, itu malaikat. Anak buahnya siapa? Waktu itu pernah saya khotbahkan. Anak buahnya siapa? Mikael, panglima perang. Dikirimlah oleh Mikael ya, pasukannya untuk menjaga Elisa. Segel terbuka. Saudara ya? Segel malaikat berapi terbuka. Malaikat bukan cuma sekedar malaikat, tapi malaikatnya berapi-api. Ini bukan komik ataupun film Avenger, saudara ya kan? Ini adalah kisah nyata. Ini adalah kisah nyata yang seringkali luput dari pemahaman kita, sehingga kita merasa hal-hal seperti ini hanya terjadi di dongeng, hanya terjadi di perjanjian lama, betul nggak saudara? Hanya terjadi nun jauh di sana, saya nggak pernah lihat Pak. Saya nggak peduli juga, gitu, saudara. Saya nggak pernah ngerasain, saya nggak butuh juga Pak. Nah itulah kesalahan kita saudara. Hal-hal yang seperti ini masih berlaku sampai sekarang. Masih bisa terjadi sampai sekarang dan akan terjadi terus sampai selama-lamanya. Karena ini adalah sesuatu yang nyata. Sama seperti saudara lihat monitor ini, ya senyata itulah Tuhan kita. Amin. Senyata itulah malaikat yang ada di sekeliling kita. Kalau misalnya Tuhan izinkan sekarang kita berdoa, Tuhan buka mata kami untuk bisa melihat malaikat-Mu. Waduh, ini silau kita saudara. Karena apa? Ini berlaksa-laksa malaikat di sekeliling kita. Demikian juga dengan malaikat jahat, yaitu iblis dan anak buahnya. Itu juga berlaksa-laksa juga. Banyak juga. Ya. Sekarang kan lagi itu tuh ya, apalah pesulap merah atau segala macam itu ya. Kita harus bilang bahwa itu memang benar. Kalau ilmu goib atau ada segala tuyul, jin itu memang betul saudara, memang ada. Roh-roh jahat itu ada, jangan dianggap tidak ada. Tapi malaikat juga ada. Jangan orang fokus hanya kepada roh-roh jahat, hanya kepada ilmu kegelapan gitu ya. Harus kita tahu juga bahwa malaikat itu juga ada. Dunia roh itu nyata, senyata dunia fisik yang
sekarang kita jalani. Oke. Mungkin saudara akan berkata, Pak itu mah cuma di perjanjian lama aja gitu. Gak ada sekarang kayak gitu-gitu Pak, malaikat saya belum pernah lihat. Gitu kan. Apalagi Tuhan, saya belum pernah lihat, belum pernah dengar suaranya. Apapun yang berhubungan dengan roh itu saya nggak percaya Pak. Karena saya belum pernah lihat, belum pernah alami, belum pernah merasakannya. Saya ingin katakan kepada saudara semua bahwa kadangkala kita tidak perlu melihat, mendengar secara langsung atau merasakan secara fisik untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Gak perlu, saudara. Kadangkala kita gak perlu dibuka matanya seperti yang dilakukan oleh Elisa ini sampai dia harus berdoa supaya mata bujangnya itu terbuka. Enggak perlu, saudara. Kadangkala kita itu hanya perlu percaya. Maka itu waktu ditanya, Kak materinya, saya bilang untuk yang sekarang ini enggak perlu materi ya, enggak perlu PowerPoint. Karena yang diperlukan sekarang untuk firman Tuhan saat ini adalah kepercayaan kita. Kadang-kala manusia lebih memilih misalnya terstruktur rapi kan gitu. Ada ini baru dia percaya gitu. Betul nggak? Harus ada buktinya dulu Pak. Gini. Saya kalau belum pernah ngalamin Pak. Kalau saya belum pernah lihat secara langsung Pak. Saya tidak akan percaya Pak. Nah itu waduh. Kalau sudah membentengi diri dengan hal seperti itu. Dengan omongan, dengan pendapat yang seperti itu bahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Karena pada intinya adalah apa saudara? Pada intinya dunia roh itu adalah yang akan kita hidupi di langit baru dan bumi baru nanti. Roh itulah yang sebenarnya menjadi apa ya? Saya pelan-pelan supaya saudara menangkap gitu, nggak salah tangkap karena dunia roh ini agak sensitif gitu ya saudara ya. Jadi kisahnya begini saudara. Kita buka aja deh firman Tuhannya ya. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ya. Inilah supaya apa ya? Karena Tuhan memberikan kepada saya suatu pengertian bahwa percuma pengajaran kita hebat, saudara, tapi dasarnya nggak kuat. Nah, gitu lah, saudara ya. Jadi ini dulu yang perlu landasan ya, supaya kita tahu persis apa sih sebenarnya yang terjadi. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan apa, saudara? Nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup itu nismat kayim bahasa aslinya. Atau sering diterjemahkan dengan the spirit of God. Roh Tuhan. Jadi waktu kita dibentuk, ini penciptaan ya. Waktu kita diciptakan itu sebenarnya kita nggak bisa apa-apa. Ya, tubuh ini udah jadi tapi nggak bisa bergerak saudara. Kemudian Tuhan, ya kalau istilah di dalam Alkitab ini menghembuskan, seperti meniup gitu ya. Mentransfer. Jadi pada waktu Tuhan menghembuskan rohnya kepada kita, baru kita bisa bergerak. Jadi di dalam diri kita ini ada roh Tuhan. Atau sering yang orang bilang sekarang ini nyawa. Ya. Nyawa. Ya. Nyawa. Dan karena ini dari Tuhan, maka roh itu sifatnya kekal. Nggak bisa hilang, nggak bisa mati roh ini. Tubuh kita pasti suatu saat akan mati, saudara. Rumah terakhir kita, fisik kita itu nanti di kuburan, betul nggak? Tapi roh kita akan kembali kepada
penciptanya, kan firman Tuhan gitu. Nanti setelah kita mati, kita akan diberikan yang namanya tubuh abadi. Dan sekali lagi ini bukan kisah dalam film atau apa gitu ya. Ini kenyataan. Tubuh abadi seperti yang diberikan kepada Tuhan Yesus pada waktu dia sudah bangkit, betul kan? Tubuh abadi itu, tubuh itulah yang seperti malaikat punya, tidak akan pernah bisa mati sampai selama-lamanya. Roh kita yang sekarang ini semua punya roh nih ya, semua punya, itu akan dimasukkan ke tubuh itu. Masalahnya adalah tubuh yang sudah masuk roh kita yang sesungguhnya itu nanti akan dihakimi. Ya, akan dihakimi, nanti akan dibagi dua. Yang satu arahnya ke neraka, yang satu arahnya ke kerajaan langit baru dan bumi baru bersama dengan Tuhan. Nah itu loh. Jadi saudaraku, sebenarnya nafas hidup Tuhan inilah yang sekarang ada dalam diri kita, yang harus kita perhatikan kondisinya. Ya. Dunia roh ini saudara, yang diincar oleh iblis itu dunia roh, bukan dunia fisik kita. Tapi bagaimana kita bisa memfokuskan diri kita dengan dunia roh ini kalau saudara masih berkutat dengan hal-hal yang fisik gitu ya. Agak susah saudara. Agak susah saudara. Maka itu kita belajar sama-sama di sini ya. Kita belajar sama-sama di sini bahwa untuk bisa menyiapkan roh kita untuk masuk ke tubuh abadi itu nanti, itu bukan nanti di waktu kita mati, enggak, tapi mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Kalau saudara tidak menyiapkan roh saudara untuk masuk ke tubuh abadi itu dari sekarang, maka nanti roh saudara tidak layak masuk ke dalam sorga. Nah, itu akan percuma semua yang kita lakukan di dunia ini kalau kita tidak mempersiapkannya. Jadi bagaimana cara saya mempersiapkannya Pak? Oh, dengan banyak cara yang akan Tuhan tunjukkan. Dengan beribadah rajin, melayani rajin, yang masih sekolah-sekolah rajin. Ya, ini adalah suatu proses. Kadang-kala kita merasa bahwa saya lagi sedang masalah nih Pak, ya seperti Elisa nih ya dan bujangnya nih. Begitu banyak orang yang menyerang saya, begitu banyak masalah yang menyerang saya. Kemudian kita berkata, oh, aku mau ikut ibadah pagi ini. Aku yakin jawaban Tuhan terjadi. Itu saudara ya. Maunya yang instan, betul nggak? Zaman sekarang kan seperti itu. Gereja-gereja pun menawarkan seperti itu ya, mohon maaf gereja-gereja lainnya kan. Pokoknya datang ke gereja masalah selesai. Tidak saudara, tidak selesai. Justru Tuhan pakai untuk melatih roh kita supaya layak masuk dalam kerajaan sorga. Ya, jadi tujuan dari firman Tuhan, saya pun mengingatkan diri saya lagi sekarang. Ya. Tujuan dari kita beribadah, tujuan dari kita jadi orang Kristen, tujuan dari kita percaya kepada Tuhan adalah supaya apa? Supaya roh kita yang sudah dihembuskan itu, ya, itu layak masuk tubuh abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Karena waktu di dalam Kejadian 3, ya, kita baca aja saudara ya. Kejadian 3, Kejadian pasal 3, ayatnya yang sebenarnya mulai dari ayat yang pertama ya. Tapi enggak usah, saudara, ini kan kita tahu semua kisahnya ya. Ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?
Saudara, ini kisah mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ini saya ngomong sesuai firman Tuhan ya. Mereka itu tadinya tidak ada pakaian, tapi nggak malu. Kenapa, saudara? Ini perhatikan baik-baik ya. Mereka nggak berpakaian. Adam dan Hawa awalnya itu tidak ada pakaian sebelum jatuh ke dalam dosa, tapi tidak malu. Kenapa? Karena roh Tuhan yang nismat kayim tadi ya, yang dihembuskan itu lebih dominan, itu menguasai tubuh mereka. Rohnya lebih dominan daripada fisiknya, sehingga waktu mereka melihat satu sama lain, yang muncul itu adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Jadi walaupun mereka tidak pakai pakaian, mereka tidak malu karena tubuh mereka dalam tanda kutip, tubuh fisiknya itu enggak kelihatan, saudara. Yang kelihatan itu adalah nafas Tuhan, roh Tuhan. Kalau tadi Elisa dan bujangnya melihat malaikat itu berapi-api, betul nggak? Karena apa? Karena Tuhan berikan roh peperangan di dalam malaikat itu. Mikael itu berapi-api, kenapa? Karena dia tugasnya berperang. Sedangkan Lucifer, tadinya Luciel namanya, itu menurut tafsiran firman Tuhan, dia dengan cahaya keemasan, warna Luciel aslinya saudara. Warnanya keemasan, itu yang sekarang jadi Lucifer. Karena dia adalah pemimpin pujian dan penyembahannya sorga. Sama juga dengan Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka terbiasa bercakap-cakap dengan Tuhan, betul nggak? Firman Tuhan katakan. Jadi mereka glowing gitu loh. Roh Tuhannya itu melebihi fisik mereka. Sehingga mereka tidak malu waktu melihat satu sama lain. Dan mereka tidak malu waktu mendekat sama Tuhan. Nah inilah waktu mereka jatuh dalam dosa, roh itu mati, saudara. Karena Tuhan tidak mungkin bohong. Waktu Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah pengetahuan ini, betul nggak? Pada waktu kamu memakannya, kamu akan apa? Mati. Apa perlu saya baca ayatnya, saudara? Nggak perlu saya. Itu firman Tuhan. Kalau kamu makan buah pohon ini, kamu pasti mati, kata Tuhan. Tapi pada waktu mereka memakannya, ternyata mereka nggak mati. Betul nggak? Menurut kita nggak mati, ya kan? Karena masih hidup, Pak. Bahkan sampai berapa ratus tahun Adam dan Hawa hidup. Tapi Tuhan nggak mungkin bohong. Waktu mereka makan buah itu ada yang mati. Yaitu apanya? Rohnya itu mati. Nismat kayimnya itu redup. Mati. Sampai akhirnya mereka melihat, waduh telanjang. Malu. Karena apa? Karena kemuliaan roh itu udah nggak ada. Sehingga fisik yang muncul. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus datang ke bumi, lahir sebagai manusia untuk menghidupkan kembali roh yang sudah mati itu, saudara. Maka itu tanda orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tanda yang paling harus jelas adalah bahwa rohnya harus kembali seperti Adam dan Hawa yang semula. Rohnya itu harus lebih besar, lebih dominan, lebih menguasai daripada fisiknya. Tapi memang sudah tidak mungkin lagi seperti Adam dan Hawa yang telanjang tapi nggak malu, nggak mungkin, saudara, ya kan? Nggak mungkin lagi. Tetapi kalau ada alat pendeteksi roh, iya saudara ya, kalau ada alatnya gitu ya kan saudara, harusnya bisa kelihatan jelas gitu loh, bahwa roh Tuhan tuh melingkupi kita lebih dari fisik kita. Ya. Karena itulah tujuan utama dari keselamatan, mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Rancangannya semula itu apa? Roh Tuhan itu yang dihembuskan tadi itu, yang menguasai dan dominan, yang membuat kita nggak malu dengan fisik kita.
Dan prosesnya itu saudara bukan pada waktu saudara dewasa. Dari mulai adik-adikku yang terkasih nih ya, tolong ya. Mulailah sadari dari kalian muda bahwa hidup itu bukan sekedar fisik, tapi harus ada roh yang dibangkitkan, yang akan menguasai kita, yang justru harus dominan. Malah kalau mulai dari remaja, mulai dari SD, SMP kalian sudah lakukan ini, aduh jadi apa nanti kalian? Wah luar biasa pasti. Ya kakak ya dan yang lain-lain ini sudah tergolong telat. Tergolong terlambat untuk membangkitkan roh itu dan supaya roh itu bangkit saudara. Waktu kita percaya kepada Tuhan, dibaptis, kemudian menerima Roh Kudus, roh itu bangkit kan. Tapi roh itu harus dikembangkan dan tidak gampang saudara untuk membuat roh, karena itu perang terus roh daging kan gitu saudara ya. Sampai akhirnya roh itu bisa menguasai daging kita, itu harganya mahal saudara. Berat perjuangannya, tapi kalau sudah terbiasa, kita bisa melakukan. Sehingga pada waktu kita mati atau Tuhan Yesus datang, roh kita sudah siap untuk menerima tubuh abadi. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga saudara. Ya, itulah tujuannya saudara. Saya nggak akan panjang lebar khotbah, tapi saya ingin supaya kita ngerti ini ya. Ngerti ya saudara, kayaknya nangkap semua sih kalau saya lihat dari wajah-wajahnya. Ya. Jangan biarkan roh itu yang Tuhan Yesus sudah sampai mati loh. Tuhan kita, junjungan agung kita, dia harus mati supaya roh kita bisa bangkit. Tapi kita sia-siakan, aduh bagaimana perasaan Tuhan gitu ya. Jadi sekali lagi saya katakan, tujuan saudara jadi Kristen itu, kalau saudara berani berkata Yesus adalah Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, bukan sekedar saudara pakai kalung salib, ataupun KTP kita tertulis Kristen, bukan. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan betul-betul menghayati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya roh yang sudah dibangkitkan karena kematian Tuhan itu betul-betul menguasai dirinya. Karena kalau kita tidak memperhatikan hal itu berarti kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ya tuh Dek ya, ada yang pakai baju gambar salib. Salib itu nggak murah Dek ya. Gara-gara salib itu roh yang ada di dalam dirimu bisa dibangkitkan sekarang. Kalau kita hidup seadanya, kemudian kita nggak peduli sama roh, kita hidup sembarangan lah, apa segala macam. Tapi kita tetap ditanya, percaya Yesus Tuhan? Puji Tuhan, saya percaya Yesus Tuhan. Waduh, gimana perasaan Tuhan ngelihat orang-orang kayak gitu, saudara? Percaya kepada Tuhan tapi tidak menghargai pengorbanannya. Ya, saudara. Kita harus bertobat lah. Kalau sampai sekarang mungkin ada di antara kita, menjadi pengingat buat saya juga ya kan. Kalau kurang menghargai pengorbanan Tuhan, mulai sekarang harus ada suatu keinginan. Ya, harus ada niat untuk betul-betul mencari tahu kehendak Tuhan, betul-betul membangkitkan ya. Roh itu sudah bangkit ya. Otomatis saudara. Firman Tuhan berkata bahwa siapa yang mengaku dengan mulut bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka dia dimeteraikan. Segel terbuka saudara, gitu loh. Jadi meterai bahwa rohnya ini sudah bangkit, gitu loh maksudnya ya. Itu ada ayatnya saudara. Kalau saudara mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Roh Kudus otomatis datang ke hati saudara dan memeteraikan perkataan itu. Materai itu adalah tanda bahwa ini anak, ini orang, rohnya sudah dibangkitkan. Dan yang terakhir poinnya adalah, poin terakhirnya adalah untuk bukan membangkitkan, untuk menghidupi roh, untuk membuat roh itu bercahaya lagi, ya glowing lagi, itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis atau emosional, ya, atau bergidik-gidik, ya,
merinding-merinding. Itu saya sudah alami semua saudara. Ya, ditumpangin tangan guling-gulingnya dari ujung belakang kok ke ujung depan belakang. Kalau bisa keluar saudara ya. Tapi ternyata itu ya mungkin bisa jadi salah satu sarana. Tapi apakah kita mau gitu terus? Ya, gereja ini kacau dong gitu ya saudara. Karena ternyata itu bisa terjadi untuk pemulihan, kalau masih ada sakit hati bisa ya saudara ya. Kalau memang perlu istilahnya saudara merasa waduh bergetar, bisa terjadi, sangat bisa saudara. Tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana saudara di kantor hari-hari, ya kan? Saudara di rumah hari-hari, di sekolah sehari-hari, bagaimana saudara melayani di dalam gereja. Bagaimana kita dalam hidup kita sehari-hari menghayati roh itu dan kita memupuk roh itu. Ini roh kita soalnya ya. Roh kita. Itu ada ayatnya, ada R besar rohnya, ada R kecil. Saya cari dulu nggak apa-apa kan saudara ya. Karena ada roh kita saudara. Dan roh Tuhan. Nih ada ini ayat yang terakhir deh ya. Nah Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16 coba tampilkan, ini penting banget ini. Saya akan bacakan ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada R yang besar itu Roh Kudus, itu adalah rohnya Tuhan. Dan ada roh kecil itu roh kita yang dibangkitkan waktu Yesus mati itu. Waktu kita percaya Yesus tuh rohnya bangkit. Itu rohnya roh kecil hurufnya. Itu roh kita. Itu roh Israel Roland gitu ya kan. Itu rohnya Setiawan. Itu ada namanya sendiri. Rohnya masing-masing kalian rohnya dibangkitkan. Itu adalah roh kalian sendiri. Yang sudah diberikan waktu awal penciptaan itu. Dan roh itu harus bergabung ya kan. Combo gitu ya, combo gitu ya. Bersatu dengan roh yang besar ini, baru kita bisa dianggap anak-anak Allah yang sejati, saudara. Dan itu prosesnya bukan yang istilahnya, prosesnya itu bukan sesuatu yang seperti harus mengalami, wah gimana heboh, merinding-merinding dulu kak gitu ya kan. Enggak saudara. Roh kita dan roh Tuhan ini bersaksi. Nangkap enggak saudara? Bersaksi itu bukan di gereja. Saudara. Kalau di gereja ini udah kayak malaikat semua. Betul enggak? Tapi bersaksi di mana? Di luar sana saudara. Di luar sana, di tempatmu berinteraksi sama orang. Bagaimana kamu memanajemen masalah, mengatur keuangan, memilih teman, bagaimana engkau makan, bagaimana engkau minum, bagaimana engkau mengatur cara tidur, bagaimana engkau menjaga badanmu supaya bisa hidup lama melayani Tuhan. Hal seperti itu saudara, adalah yang harus kita lakukan untuk bisa mengembangkan roh kita bersama dengan roh Tuhan, supaya suatu saat nanti roh itu yang menjadi dominan, melebihi dari kebutuhan fisik kita. Nangkep gak? Adik-adikku nangkep ya adik-adik ya. Mulai dari muda ya adik-adik ya. Dari muda ya adik-adik ya. Dari kalian muda ini harus sudah mulai memahami pikiran seperti ini. Kakak ini sudah terlambat taunya. Jadi udah agak susah gitu loh. Susah saya ini saudara. Perjuangannya lebih berat. Pasti yang sudah berkeluarga, yang sudah bekerja, yang harus menghidupi keluarga, harus cari makan untuk anak-anak. Itu perjuangannya lebih berat. Apalagi biaya sekolah sekarang mahal, apa segala macam gitu. Katanya negeri murah, saya masukin anak saya ke negeri tetap mahal juga ternyata saudara ya. Harus kerja banting tulang istilahnya, harus melayani lagi istilahnya. Tapi saya lakukan dengan sukacita. Karena saya tahu itu proses untuk supaya roh Tuhan mendominasi. Dulu jadi beban, tapi sekarang jadi sukacita. Bahkan saya jadi butuh itu gitu. Saya perlu lakukan semua itu, perlu. Nah itu saya, kan gitu, betul gak saudara? Mungkin di antara saudara, gak perlu ada yang harus melayani, it's
oke, enggak masalah. Sampai mati pun saudara nggak pernah menaik mimbar, entah itu main musik, khotbah, ataupun mimpin pujian, atau jadi singer, atau jadi soundman sekalipun. Nggak masalah saudara, no problem. Karena sekali lagi saya katakan, perkembangan roh kita itu nggak ada hubungannya sama pelayanan struktural di dalam gereja, nggak ada hubungannya, mohon maaf. Kalau memang Tuhan tempatkan saudara di luar gereja pelayanannya. Karena yang namanya pelayanan itu bukan cuma di gereja aja. Ya, berkali-kali sampai bosan nggak apa-apa, saya ulang-ulang terus. Ya kan? Seorang ibu rumah tangga yang menyiapkan anak-anaknya makan, minum, pakaian, nyuci pakaian, nyetrika, itu pelayanan bukan saudara? Itu pelayanan. Seorang bapak yang pergi bekerja mencari uang supaya anaknya bisa sekolah, bisa makan, bisa beli baju. Itu pelayanan atau bukan saudara? Itu pelayanan. Jadi jangan ada yang sombong, aku hamba Tuhan. Saya nggak pernah ngomong gitu, saudara. Aku nih pendeta loh, pelayan Tuhan. Aku nih mau apa kamu? Waduh, habis kita kalau sampai bisa ngomong gitu. Saya mati aja saya kalau sampai ngomong kayak gitu saudara ya. Sambar petir aja saya mendingan. Malah saya kadang-kadang minder. Jangan-jangan saudara yang duduk di situ lebih melayani daripada saya gitu ya. Jangan-jangan gitu kan. Iya, siapa yang tahu? Yang tahu cuman siapa? Yang tahu cuman Tuhan. Yang tahu cuman Tuhan, saudara. Tingkat kematangan roh saudara, apakah sudah mendominasi atau belum, itu yang tahu cuman Tuhan. Saya nggak tahu saudara. Karena yang punya deteksi roh itu cuman Tuhan. Saudara, betul nggak? Saya nggak tahu saudara. Maka itu saya nggak pernah menghakimi seseorang. Dan saya tidak pernah istilahnya menilai seseorang hanya dari tampilan luar. Saya nggak pernah seperti itu saudara. Mau orang kelihatannya nggak rohani, ini orang kok nggak rohani banget, misalnya orang ngomong gitu ya. Ini orang kok dikit-dikit akalnya main terus, saya nggak pernah akan menilai seperti itu. Karena siapa tahu rohnya lebih luar biasa dari saya. Dan saya juga nggak akan begitu kagum atau terkesima kalau misalnya ada pendeta dari luar negeri gitu ya. Wah, ini semua berjejer pakai kursi roda, orang-orang sakit. Dia tinggal tunjuk aja, bangun. Saya nggak kagum, santai aja saya. Karena mohon maaf ya, jangankan manusia, batu aja bisa dipakai Tuhan untuk nyembuhin orang. Iya betul saudara. Batu bisa dipakai Tuhan untuk memuji Tuhan. Ada ayatnya nggak? Ada ayatnya. Waktu Tuhan Yesus naik keledai, ya kan? Anak-anak, bersorak-sorai. Orang Farisi, orang Taurat protes. Tuhan, suruh anak-anak ini diam. Ngapain mereka muji-muji Tuhan? Tuhan bilang apa? Kalau anak-anak ini diam, ini batu yang nyanyi, kata Tuhan gitu. Istilahnya melayani kan? Jadi saya nggak kagum lihat pendeta-pendeta, di TV-TV gitu kan. Begini dia. Jatuh semua. Walaupun saya juga dulu ada yang di bagian yang jatuh itu, saudara. Iya, saya ikut juga kayak gitu dulu, saudara, di Istora Senayan. Ya, saya sebut BH inisialnya, tahu ya siapa itu ya? Wah, katanya kalau ditiup kita jatuh, saya maju paling depan. Ya memang jatuh juga, nggak tahu karena ikut-ikut atau apa gitu, bingung juga saya gitu, saudara. Pokoknya begitu dia tiup memang jatuh semua. Saya juga jatuh juga, saudara. Tapi setelah saya tahu pemahaman ini, saya udah nggak kagum lagi gitu loh. Santai aja saya. Kalau ada, gimana yang bisa, dia sampai, kalaupun ada yang bisa jalan di atas air pun pendeta zaman sekarang, saya santai aja. Memang mungkin Tuhan pakai dia jalan di atas air, ya nggak masalah gitu ya kan saudara. Nggak masalah gitu misalnya gitu ya. Tapi bagi saya yang lebih penting adalah bagaimana hubungan kita pribadi, lepas pribadi, betul? Ya. Bagaimana roh saudara sekarang udah di mana? Yang paling bahaya adalah saudara sudah percaya Tuhan, rohnya masih nunduk. Aduh, gimana itu rasanya saudara Tuhan tuh, perasaan Tuhan tuh gimana gitu. Sudah mati loh dia nih. Tuhan sudah mati, sangat mengasihi kita, tapi kita cuek. Roh yang sudah dibangkitkan bisa mati lagi nggak saudara? Bisa. Ya, ini saya bilang mau terakhir terus, tapi Tuhan suruh ngomong terus gimana saudara ya? Dosa yang tidak terampuni, tahu nggak dosa apa? Dosa menghujat Roh Kudus. Ya, ada ayatnya saudara. Pokoknya yang saya omong ini ada ayatnya semua saudara ya. Dosa yang paling tidak bisa diampuni. Mungkin saudara berkata, Pak, semua dosa bisa diampuni. Betul, tapi ada satu yang tidak bisa. Yaitu menghujat Roh Kudus. Tahu nggak kenapa saudara dosa itu tidak bisa diampuni? Orang yang menghujat Roh Kudus pasti masuk neraka.
Maksudnya menghujat Roh Kudus adalah roh sudah dibangkitkan oleh Roh Kudus. Ya kan? Jadi waktu Tuhan Yesus mati, tirai bait Allah terbelah dua, Roh Kudus turun di hari Pentakosta, betul kan? Memeteraikan supaya roh kita bangkit. Kemudian orang yang dibangkitkan rohnya itu nggak peduli sama itu. Kemudian dia nggak peduli, dia hidup lagi menurut caranya, menurut cara dunia sampai matinya. Itu menghujat Roh Kudus. Rohnya sudah dibangkitkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus nih, yang R besar itu Roh Kudus, itu sudah nyatu dengan roh orang itu, tapi orang itu nggak peduli. Dia hidup semau-maunya. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Dan orang seperti itu pasti masuk neraka. Maka itu penting saudara tahu posisi roh kita tuh dengan roh Tuhan yang sekarang nih ya, ada di mana. Sekali lagi saya pastikan, waktu saudara mengaku, ini semua ngaku kan Yesus Tuhan kan? Iyalah orang di dalam gereja ya kan. Semua pasti bilang kalau ditanya satu-satu nih, percaya nggak Yesus Tuhan? Pasti percaya. Waktu saudara ngomong itu atau dalam hati percaya itu, roh Tuhan itu langsung buka segel, langsung kasih materai di dalam kita. Roh Tuhan, roh kita yang dulu mati, roh yang ada di dalam Adam dan Hawa itu, yang awal itu bangkit lagi. Dan waktu roh itu bangkit, itu harus dipupuk saudara. Harus dikasih makan rohani, ya kan? Harus dikasih hal-hal yang berasal dari Tuhan. Nutrisinya itu harus berasal dari Tuhan. Sudah kalian lakukan belum? Gitu. Karena kalau belum, rohnya itu bisa mati lagi. Apalagi kalau sudah buat dosa. Udah jelas. Buat dosa, gak minta ampun. Buat dosa lagi. Udah. Walaupun saudara ngomong percaya sama Tuhan, tapi rohnya sudah dalam keadaan mati. Dan itulah orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Ya, menghujat itu bukan dengan ucapan. Bukan, tapi dengan tindakan. Tidak menghargai roh yang sudah dibangkitkan, dimatiin lagi. Mendingan gak usah dibangkitkan dari awal, betul gak saudara? Ngapain udah dibangkitkan, dia cuman yang jadi kerinduan saya, kadang orang tuh gak ngerti, betul gak saudara? Bagaimana dia tahu bahwa ada roh yang dibangkitkan kalau nggak ada yang ngajarin dia? Kadang-kadang seperti itu. Yang orang-orang Kristen ini loh. Ya, saudara. Yang orang-orang yang lahirnya udah Kristen, betul nggak saudara? Yang orang-orang yang udah Kristen dari lama, Kristen tradisi. Tapi kok kita lihat hidupnya nggak seperti Tuhan gitu. Karena mungkin dia nggak tahu tentang hal ini. Ya semoga orang-orang itu nonton YouTube-nya nanti ya. Ya saya rasa itu yang bisa kita renungkan pada pagi menjelang siang ini. Mari kita menyanyikan pujian yang tadi itu ya. Tiada yang mustahil. Mungkin saudara berkata, mustahil Pak. Mustahil saya bisa membangkitkan roh yang ada dalam diri saya seperti zaman Adam dan Hawa. Mustahil saya bisa membuat roh Tuhan lebih dominan daripada duniawi atau keinginan fisik saya. Memang kelihatannya mustahil. Kelihatannya berat saudara ya. Kelihatannya jauh banget. Tapi kalau saudara mau mulai, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Pasti bisa. Pasti bisa. Mari kita nyanyikan tapi refnya aja ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Nanti Ibu Natalia akan memimpin kita dalam doa sekaligus doa syafaat. Mari naikkan pujian ini. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada
ucapan syukur. Terima kasih Bapa Surgawi. Entah bagaimana kami harus mengungkapkan isi hati kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu Bapa. Dan Engkau berkenan atas ibadah raya kami pada saat pagi hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami semuanya. Engkau memberkati beliau, melindungi keluarga besarnya. Anak istri Engkau berikan berkat-Mu Tuhan. Sehingga benar-benar di sisa usianya Tuhan, apapun yang beliau lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan, yang saat ini masih berada di Jakarta. Dalam pelayanan beliau, kemanapun Engkau bawa langkah kaki beliau, benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan-Mu Tuhan. Dan seharusnya itulah yang harus kami lakukan. Tidak terkecuali Tuhan, kami semuanya yang hadir pada saat pagi dan siang hari ini, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran ini Tuhan. Engkau berbicara kepada mereka pada saat pagi hari ini. Biarlah melalui GSKI Bukit Raya ini Tuhan, suara kebenaran yang benar-benar akan membangkitkan roh Allah boleh hidup, khususnya untuk anak-anak muda yang ada di kota Palangkaraya ini. Mohon belas kasihan-Mu Bapa, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ini sungguh sangat berat, sangat berat, sangat berat Bapa. Tapi kami yakin dan percaya, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Karena sungguh besar cinta dan kasih-Mu untuk umat manusia. Biarlah pada hari-hari akhir ini, sebelum keadaan dunia ini semakin kacau Tuhan, Engkau masih melihat, masih ada iman yang Engkau temui di antara umat manusia. Khususnya Engkau melihat ada di kota Palangkaraya ini Tuhan. Engkau melihat dari tahta kekudusan-Mu Bapa. Masih ada iman di negeri tercinta ini Tuhan. Engkau bangkitkan Tuhan. Engkau bangkitkan seperti Engkau memberikan roh kepada Nabi Elisa. Sehingga mata rohani kami boleh terbuka dan kami melihat kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Bapa Surgawi, kami imani ini Tuhan. Kami tidak tahu harus berbuat apa yang harus kami perbuat Tuhan. Begitu kuatnya kuasa gelap itu mempengaruhi setiap kehidupan umat manusia. Kami hanya berserah kepadamu. Karena sesungguhnya kami tidak memiliki kekuatan apapun, sehebat, sepintar, secerdas apapun kami manusia, tetaplah kami debu tanah di hadapan-Mu Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon berbelas kasihanlah kepada kami, sehingga roh kami menjadi cerdas. Engkau memberikan kecerdasan spiritual kepada kami yang benar-benar menantikan suara-Mu, memperhatikan petunjuk-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari bersama ibu bapak saudara yang kekasih, kita naikkan doa syafaat kita untuk negeri kita yang tercinta ini, Republik Indonesia. Bapa, berikan hikmat untuk Bapak Presiden kami Joko Widodo. Berikan hikmat Tuhan, marifat yang benar-benar daripada Engkau. Di sisa jabatan beliau yang tinggal beberapa tahun lagi, benar-benar Tuhan, Engkau memberikan hikmat yang benar, sehingga benar-benar dari negeri tercinta kami Indonesia ini Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dipancarkan untuk penjuru dunia.
Sehingga benar-benar Engkau mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang besar-Mu Tuhan, yang akan Engkau utus, Engkau kirim untuk menyatakan kebenaran yang benar-benar akan membawa manusia ke langit baru, bumi baru. Berkati mereka Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, yang penuh dengan kerinduan hati, dimanapun mereka berada Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh dunia ini Tuhan. Sehingga boleh masuk ke dalam visi misi-Mu Bapa, sehingga kami bersama-sama maju bergerak, bergandengan tangan untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan, ini doa kami Bapa. Ini permohonan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua Sinode GSKI, Bapak Dr. Erastus Sabdono bersama istri beliau. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat, berikan marifat, sehingga benar-benar setiap tugas yang harus beliau lakukan, tanggung jawab yang besar, boleh tunai di hadapan-Mu Bapak. Dan GSKI khususnya boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur pada siang hari ini. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.